Bapak, Ibu Guru, karyawan SMP Negeri 3 Turi yang kami hormati, Bapak, Ibu Komite SMP Negeri 3 Turi yang kami hormati, serta Bapak, Ibu orang tua peserta didik kelas 7, 8, 9 SMP Negeri 3 Turi yang kami hormati, serta putra-putriku kelas 7, 8, 9 yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Yang pertama dan yang utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya pada kesempatan kali ini kita diberi kesehatan, keselamatan di dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini. Bapak, Ibu, warga SMP Negeri 3 Turi yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan hasil rapat persiapan pelaksanaan percepatan pelayanan Kartu Identitas Anak atau KIA yang pada hari Kamis kemarin, hari Rabu, pada hari Rabu kemarin kami ikuti di BKPP yang semuanya terkait dengan penerbitan Kartu Identitas Anak untuk usia di bawah 17 tahun. Bapak Ibu warga SMP Negeri 3 Turi yang kami hormati dan anak-anak yang kami sayangi, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan sosialisasi terkait dengan percepatan pelayanan Kartu Identitas Anak atau KIA di SMP Negeri 3 Turi. Baik, kita mulai. Bahwa latar belakang atau isu strategi dari pemenuhan hak anak untuk memiliki Kartu Identitas Anak atau KIA ini tujuannya untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik, serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kemudian latar belakang program penerbitan Kartu Indonesia sebagai bentuk pemenuhan kewajiban kepemilikan dokumen identitas bagi setiap penduduk, termasuk penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun, kiranya perlu dilaksanakan, yaitu dalam bentuk kegiatan penerbitan Kartu Identitas Anak KIA. Penerbitan KIA ini dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan negara bagi semua warga bangsanya, karena KIA merupakan salah satu dokumen negara yang diberikan kepada anak untuk menjaga agar anak terlindungi hak-hak mereka sebagai anak. Lanjut, dasar konstitusi pelaksanaannya memperhatikan hasil-hasil konvensi internasional mengenai hak anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, serta memperhatikan ketentuan yang diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengamanatkan bahwa satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan seterusnya. Kami lanjut, dilanjutkan aja. Oke, terus, nah ini atas dasar dua konstitusi tersebut, maka pemerintah berkewajiban memberikan kartu identitas resmi sebagai bukti diri bagi penduduk yang berumur kurang dari 17 tahun atau belum kawin. Kartu identitas resmi bagi penduduk yang berumur kurang dari 17 tahun atau belum kawin tersebut diusulkan dengan nama Kartu Identitas Anak atau KIA. Lanjut, ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Tujuannya tadi
tadi sudah kami sampaikan manfaatnya. Manfaat daripada memiliki kepemilikan dari kartu identitas anak yang pertama sebagai tanda pengenal atau bukti diri yang sah. Yang kedua, untuk persyaratan pendaftaran sekolah di suatu kabupaten kota. Nah, ini yang nomor 2 ini yang saya kira amat sangat penting diperlukan untuk menjadi perhatian kita semuanya. Dalam persyaratan pendaftaran sekolah di dalam sosialisasi ini disampaikan bahwa KIA itu nanti akan menjadi salah satu item untuk persyaratan masuk ke sekolah jenjang berikutnya. Tapi ini masih dalam wacana. Tapi untuk berjaga-jaga, siapa tahu besok PPDB yang akan datang tahun 2022 sudah memakai KIA ini sebagai salah satu bentuk untuk atau salah satu syarat untuk mendaftarkan di dalam kelanjutan studinya. Yang kedua, untuk melakukan transaksi keuangan di dunia perbankan dan PT Pos Indonesia. Kemudian yang keempat, untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan atau di rumah sakit. Kelima, untuk pembuatan dokumen keimigrasian. Keenam, untuk mengurus klaim santunan kematian bagi pemegang KIA yang masih berlaku. Nomor 7, untuk mencegah terjadinya perdagangan anak. 8, untuk berbagai keperluan lain yang membutuhkan bukti diri berupa identitas bagi anak yang berdomisili di kabupaten kota. Dan tambahan informasi di dalam manfaat dari kartu kartu identitas anak ini, kemarin di dalam rapat disampaikan selain dari 8 ini, pemegang kartu KIA untuk di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka akan memiliki beberapa fasilitas keuntungan. Yang pertama, mereka akan mendapatkan diskon pembelian buku yang dilaksanakan di Gramedia, kemudian di Sosial Agensi, dan di toko Gardena. Untuk di toko Gardena, keperluan anak usia di bawah 17 tahun, mereka akan mendapatkan diskon untuk pembelian keperluan anak tersebut. Kemudian untuk memasuki wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka juga akan mendapatkan diskon. Kemudian renang di Jogja Bay, mereka juga akan mendapatkan perlakuan khusus, yaitu ada diskon. Kemudian yang berikutnya menjadi salah satu syarat ketika anak ingin melakukan perjalanan jauh, misalkan naik kereta api atau naik pesawat, mereka juga akan mendapatkan fasilitas diskon untuk pembelian tiketnya. Itu tambahan dari dan termasuk memakai alat transportasi bis Jogjatran, ya, Jogjatran atau Trans Jogja. Ya, itu juga nanti akan mendapatkan fasilitas khusus, ada diskon untuk pemakainya. Kita lanjut, prosedur penerbitan batas usia terakhir terhadap kepemilikan KIA ini adalah 17 tahun kurang 1 hari. Karena berkaitan dengan batas usia kepemilikan KTP yaitu 17 tahun. Yang kedua, pemberlakuan kartu identitas anak ini diatur sebagai berikut. 0 sampai dengan 5 tahun tanpa foto. Kemudian setelah berumur 5 tahun sampai dengan 17 tahun, kurang 1 hari diterbitkan lagi dengan menampilkan foto pemilik kartu identitas anak ini. Setelah berumur 17 tahun diganti dengan diterbitkannya KTP elektronik. Lanjut, desain kartu identitas tidak perlu. Kita lanjut. Nah, nanti bentuknya adalah seperti ini. Bentuknya atau kartunya nanti ada dominan warna pink. Ya.
Ini dan ada barcode. Barcode ini adalah nanti menunjukkan identitas anak secara keseluruhan. Kemudian lanjut, ini kartu yang tadi. Kemudian strategi percepatan pelayanan KIA, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, percepatan melalui program sisir Admindu dari Dukcapil turun ke wilayah-wilayah Kapanewon. Ya, ini sudah dilakukan di beberapa Kapanewon. Kemudian yang kedua, percepatan KIA melalui sekolah. Ini termasuk sekolah sasaran SMP Negeri 3 Turi. Percepatan pelayanan KIA melalui sekolah, percepatan melalui Google Form. Alhamdulillah siang tadi kami sudah mendapatkan alamat Google Form-nya dan nanti setelah adanya sosialisasi ini akan kami share ke Bapak Ibu dan anak-anak untuk diisi Google Form-nya. Dan Google Form ini amat sangat sederhana sekali. Dengan adanya Google Form, maka Bapak, Ibu, anak-anak tidak perlu untuk mengumpulkan dokumen apapun. Sudah cukup dilakukan di dalam Google Form ini. Ini sangat memudahkan kita semuanya dalam mencari KIA ini. Mekanisme percepatan pelayanan KIA melalui Google Form. Yang pertama, Kepala Sekolah mengajukan, insya Allah kita sudah terdaftar di dalam pengadaan Dukcapil ini melalui Google Form. Dinas Dukcapil Sleman memberikan alamat Google Form. Ini sudah ke kita, sudah di tangan kita untuk alamat Google Form-nya. Ketiga, Kepala Sekolah menyampaikan alamat Google Form kepada pemohon. Ini nanti akan kami share ke Bapak, Ibu, dan anak-anak alamat Google Form-nya. Kemudian keempat, pemohon mengisi data pada alamat Google Form Dinas Dukcapil Sleman dan mengunduh dokumen persyaratan permohonannya. Ini nanti hanya sekitar 9 item yang diisi, yang perlu diisi dalam Google Form. Kemudian kelima, Dinas Dukcapil menyerahkan KIA melalui Kepala Sekolah. Kemudian keenam, Kepala Sekolah menyerahkan KIA kepada pemohon. Dan direncanakan di SMP Negeri 3 Turi pengisian Google Form ini nanti diberi waktu, tenggang waktu sampai hari Minggu tanggal 7 November. Harapannya tanggal 12 November kartu identitas anak ini sudah bisa dibagikan ke anak-anak semuanya. Ini luar biasa percepatan dari pelayanan KIA ini. Ya, memudahkan kita semuanya. Oke, apa yang perlu disiapkan di dalam mengisi Google Form? Yang perlu disiapkan satu adalah KK asli. Yang kedua adalah akta kelahiran anak. Ini juga asli. Kemudian yang ketiga adalah foto anak. Nah, KK ini nanti di-scan. Ya, ini nanti di-scan. Kemudian akta kelahiran juga di-scan. Kemudian foto ini nanti juga di ukurannya 4x6. Dan harapan Pak Lili untuk kelas 7 pakai putih berdasi. Kelas 8-9 putih berdasi dan jas alma mater. Ini harapannya Pak Lili, nanti di foto ini bisa dilaksanakan dan ini tidak perlu ke studio. Untuk foto ini bisa, ya, foto ini nanti bisa memakai HP. Ya, selfie dengan HP-nya masing-masing
bisa. Dan nanti ukurannya sekali lagi 4x6 ya. Ukuran fotonya nanti disesuaikan ya. Ini kalau ketiga dokumen ini sudah disiapkan, maka yang disiapkan 3 dokumen ini dulu. 3 dokumen ini harus disiapkan dan sudah di-scan. Ya, nanti scan-nya dalam JPG, ukurannya kurang dari 1 MB. Nanti ada keterangan di bawahnya. Kalau ketiga dokumen ini sudah siap, Bapak Ibu atau anak-anak nanti bisa memulai mengisi di Google Form-nya dan insya Allah tidak lebih dari 5 menit sudah selesai asal dokumen ini sudah disiapkan. Yang pertama, apa yang perlu diisikan? Yang pertama adalah nama sekolah. Nama sekolah ini nanti tolong ditulis dengan SMP Negeri, ditulis Negeri 3 Turi. Ya, ditulis lengkap. SMP Negeri 3 Turi. Ini untuk isian yang pertama. Kemudian, sudah nggih? Jadi isian pertama SMP Negeri 3 Turi. Kemudian isian kedua. Masukkan nama anak, misalkan Lili Supomo. Nah, silakan untuk pakai huruf kapital ya. Kapital. Biar lebih jelas karena ini nanti akan tertulis di dalam kartu KIA-nya. Kemudian yang ketiga, masukkan nomor KK. Ya, nomor KK ini nanti berapa? 340410 bla 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 bla. Gitu. Kemudian yang keempat, masukkan nomor NIK anak. Ini nanti juga hampir sama, 340410 bla 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 berapa gitu. Sesuai dengan NIK putra-putri Bapak Ibu semuanya. Ini 4 ya. Kemudian kelima, masukkan nomor akte kelahiran. Nomor akte kelahiran nanti dituliskan di dalam akte kelahiran pasti ada nomornya. Nomor aktenya nanti berapa di sini, dimasukkan di sini. Kemudian keenam, nah ini keenam itu adalah uploadan scan dari akte kelahiran. Ya, akte kelahiran yang asli tadi di scan dalam apa? Dalam JPG. Kemudian filenya kurang dari 1 MB. Insya Allah putra-putri Bapak Ibu sudah bisa untuk melaksanakan ini. Dan kalau anak-anak dan orang tua Bapak Ibu, jika belum memiliki fasilitas atau aplikasi scan di HP-nya, nanti buka di Play Store, kemudian cari Cam Scanner atau CS, ya, simbolnya CS. Cam Scanner. Ini tolong di-download kemudian diinstal. Ini sangat penting Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya. Karena terkait dengan uploadan dokumen itu nanti biasanya arahnya ke scan ya. Nah kalau sudah diinstal insya Allah ini tidak terlalu besar aplikasinya. Cam Scanner atau CS ini memudahkan kita untuk mendokumenkan dokumen kita. Kemudian yang ketujuh itu upload foto kartu keluarga ya. Foto kartu keluarga. Atau ini nanti kartu keluarga yang asli itu juga di-scan dalam JPG dan filenya tidak lebih dari 1 MB. Sama ya. Kalau ini ketiga-tiganya tadi sudah disiapkan, saya yakin amat sangat mudah. Ternyata hanya ada 8, bukan 9. Hanya ada 8 item isian. Kemudian yang terakhir, upload foto anak jika usia anak lebih dari 5 tahun. Karena kita sudah SMP, ya maka harus pakai foto. Sekali lagi, kelas 7, putih, berdasi. Ukurannya 4x6, sama. Ya, kemudian 8, 9, putih, berdasi, jas alma mater.
Nih, ketentuan fotonya. Untuk background bebas, mau merah, mau biru, atau apa aja boleh. Sesuai dengan situasi kondisi di tempat putra-putri semuanya. Ya. Jadi tidak ada ketentuan backgroundnya harus warna apa, tidak ada. Nah, kalau ke-8 ini sudah diisi, maka langkah terakhir adalah dikirim. Ya, kirim. Nah, setelah kirim, otomatis kalau nanti uploadan ini tidak ada yang tertolak, maka ada indikasi telah terkirim, pasti ada keterangan. Sudah dokumen sudah direkam dan sudah terkirimkan. Itu nanti insya Allah ada keterangan. Tapi kalau nanti dari uploadan ini ada yang kurang atau ada yang tertolak, di situ juga ada keterangan. Mohon untuk bisa dicermati. Kekurangan atau ditolaknya uploadan itu di mana? Apakah di JPG-nya ataukah di ukuran JPG-nya? Kalau ukuran JPG-nya lebih dari 1 MB, otomatis akan tertolak. Ya, maka JPG kurang dari 1 MB. Ya. Ini insya Allah anak-anak sudah bisa melaksanakan. Jika memang ada terjadi kendala, Bapak, Ibu, atau putra-putriku semuanya bisa datang ke sekolah minta bantuan kepada Bapak, Ibu guru di hari Sabtu yang tanggal 6 besok. Ya, tanggal 6 itu ada kesempatan jika putra-putriku mengalami kendala bisa dilaksanakan di sekolahan. Tapi tentunya dengan protokol kesehatan yang harus dipenuhi, diikuti dengan tertib. Dan Bapak Ibu juga bisa meminta tolong dari tetangga yang lebih paham terkait dengan unggahan ini. Karena tadi sudah kami sampaikan batas akhir, ya. Batas akhir dari pengisian ini adalah tanggal 7 November 2021, harinya Minggu. Ya. Ini batas akhir. Ya. Terus tanggal 12 November 2021 ini harapannya kartu sudah jadi. Ya, nanti tanggal 12 November itu harinya hari Jumat, maka nanti hari Senin dan hari Selasa insya Allah tanggal 15-16 kartu sudah bisa kami bagikan ke anak-anak semuanya. Sekali lagi Bapak Ibu mohon dukungannya dan anak-anak semuanya. Kartu KIA ini sekarang saatnya dibutuhkan untuk identitas putra-putri kita. Seandainya tahun 2022 PPDB sudah menggunakan KIA, Bapak Ibu sudah tidak repot-repot lagi untuk pengadaannya, dan ini dibuat sesingkat mungkin atau sesimpel mungkin tata cara pengajuannya, tidak melalui pengumpulan dokumen tetapi hanya mengisi Google Form dan mengunggah 3 dokumen, KK dan akta kelahiran serta foto peserta didik. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan sosialisasi penerbitan kartu identitas siswa, yang besar harapan kami Bapak Ibu bisa memfasilitasi putra-putrinya untuk mempercepat kegiatan dari penerbitan kartu identitas anak ini. Jangan sampai terlewatkan, jangan sampai tertinggal, karena nanti penutupannya itu hari Minggu, maka kami tidak bisa memantau, ya, tidak bisa memantau siapa yang belum mengisi. Untuk itu peran serta dari Bapak Ibu semuanya dan anak-anak ini sangat diperlukan. Ya.
Seandainya nanti ada permasalahan, silahkan putra-putriku nanti bisa jabrian dengan Bapak Ibu wali kelasnya. Pilih mekaten apa yang bisa kami sampaikan terkait dengan penerbitan kartu identitas anak di SMP Negeri 3 Turi. Kurang dan lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.